Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ibu. Selamat malam, teman-teman. Izin pada malam hari ini kami akan memaparkan tugas kami tentang analisis kasus fraud PT Asuransi Jiwasraya Persero. Sebelum kita memulai presentasi pada malam hari ini, izin memperkenalkan diri dulu. Yang pertama ada Agita Feliana Samsudin, yang kedua saya sendiri Arifia Barokah, yang ketiga ada Fahruziza Diahul Haq, yang keempat Fitriana Suci Cahya Istighfar Yani, yang kelima Puja Rahayu, dan yang keenam Vanessa Maranatha Natalia Sitorus. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai presentasi pada malam hari ini. Untuk materi yang kita akan bahas ada 11 sesuai dengan soal yang ada di tugas, yaitu tentang profil singkat asuransi Jiwasraya, dua indikasi awal dan deteksi fraud. Yang ketiga adalah window dressing dan stakeholder. Yang keempat skema Ponzi, kelima polusi manajemen dan strategi, keenam saham gorengan dan flow of funds, ketujuh teknologi forensik digital, kedelapan respon auditor, yang kesembilan menghitung kerugian negara, yang ke-10 GCG atau Good Corporate Governance, dan yang ke-11 adalah peran OJK dan kerjasama. Next. Yang pertama adalah profil singkat dari PT Asuransi Jiwasraya. Nah, PT Asuransi Jiwasraya Persero adalah BUMN asuransi jiwa tertua di Indonesia yang didirikan pada tanggal 31 Desember tahun 1859 dengan nama Netherlands Indies Levensverzekering and Levante Maatschappij atau biasa disingkat dengan NILLMIJ. Nah, perusahaan ini merupakan perusahaan asuransi jiwa pertama di Hindia Belanda. Nah, pada tahun 1960, perusahaan ini resmi dinasionalisasi oleh pemerintah Indonesia yang kemudian digabung dengan 8 perusahaan asuransi jiwa lain yang juga dinasionalisasi oleh pemerintah Indonesia untuk membentuk PN Asuransi Jiwa Eka Sejahtera. Nah, pada tahun 1965, PN Asuransi Jiwa Eka Sejahtera dilebur ke dalam PN Asuransi Jiwasraya, PT Pertanggungan Jiwa Dharma Nasional yang dikuasai oleh pemerintah Indonesia, kemudian juga diintegrasikan ke dalam perusahaan ini. Sehingga pada tahun 1973, status perusahaan ini resmi menjadi Persero. PT Asuransi Jiwasraya berbasis di Jakarta. Perusahaan ini berfokus pada produk asuransi jiwa individu maupun kumpulan. Jiwasraya mengalami masalah likuiditas atau gagal bayar sejak tahun 2018 yang berujung pada kasus hukum dan upaya penyelamatan oleh pemerintah sehingga saat ini dalam proses restrukturisasi. Next. Pembahasan selanjutnya adalah indikasi awal yang mengarah pada terjadinya fraud di PT Jiwasraya. Terdapat 3 indikasi, yaitu pertama, indikasi janji imbal hasil tinggi yang tidak wajar. Salah satu pertanda awal telah terjadinya fraud di PT Jiwasraya adalah penawaran pengembalian bunga hingga 13% untuk produk rencana tabungan JS dan bunga 14% untuk produk asuransi tradisional di saat masalah keuangan perusahaan yang melilit. Kedua produk Jiwasraya ini menjanjikan tingkat pengembalian yang cukup tinggi. Sedangkan dalam teori praktik asuransi, semakin tinggi imbal hasil, maka akan diiringi oleh resiko yang tinggi juga. Namun, keabsenan komunikasi terkait resiko ini menjadi tanda tanya bagi auditor. Kedua, tidak hanya berhenti di situ, indikasi fraud yang dilakukan oleh PT Jiwasraya ini juga terlihat pada penggunaan dana nasabah baru dalam membayar klaim nasabah lama. Pola ini biasa dikenal dengan skema Ponzi. Dalam praktiknya, perusahaan menggunakan premi nasabah baru yang telah tertarik dengan bunga produk yang cukup tinggi, lalu perusahaan pakai untuk membayar klaim asuransi untuk nasabah lama. Dari kejadian ini dapat dinilai bahwa perusahaan terlilit masalah keuangan, namun perusahaan tidak mengungkapkan secara transparan kepada publik. Ketiga, indikasi lainnya atas fraud yang dilakukan oleh PT Jiwasraya adalah manipulasi laporan keuangan, sehingga laporan keuangan tampak sehat secara akuntansi, padahal kondisi keuangan perusahaan sedang sulit demi untuk menarik investor baru. Pola ini dikenal dengan window dressing. Hal ini terlihat dari pengakuan atas besarnya keuntungan investasi yang tidak realistis dan penyajian aset investasi yang nilainya tidak mencerminkan kondisi pasar sebenarnya. Next.
Dalam audit investigatif, auditor dapat mendeteksi indikasi-indikasi fraud tersebut melalui beberapa pendekatan. Pendekatan pertama yaitu analisis tren dan rasio keuangan. Dalam mendeteksi indikasi fraud, auditor dapat melakukan analisis tren dan rasio keuangan dari laporan keuangan perusahaan. Hal ini dilakukan untuk melihat ketidakwajaran dari pertumbuhan laba, kewajiban klaim, dan arus kas perusahaan. Jika laba meningkat tapi arus kas operasional negatif atau kewajiban klaim terus bertambah, hal ini menjadi sinyal kuat adanya manipulasi. Selain itu, auditor juga perlu melakukan penelusuran arus kas atau biasa dikenal dengan cash flow tracing. Hal ini dilakukan untuk memastikan sumber dana yang perusahaan pergunakan dalam membayar klaim. Dari sini, auditor dapat melihat apakah klaim dibayar dengan dana investasi perusahaan atau menggunakan premi nasabah baru. Next. Selanjutnya itu adalah dampak window dressing pada keputusan stakeholder. Seperti yang sudah dijelaskan tadi adalah window dressing adalah strategi atau tindakan memanipulasi, mengatur atau mempercantik tampilan laporan keuangan atau portofolio investasi agar terlihat lebih menarik dan berkinerja lebih baik daripada kondisi sebenarnya. Praktik ini umumnya terjadi pada akhir tahun fiskal, akhir kuartal seperti Maret, Juni, September, Desember, atau menjelang audit internal. Next. Next. Praktik window dressing atau memoles laporan keuangan agar terlihat sehat yang dilakukan Jiwasraya sejak tahun 2006 memiliki dampak sistematik dan merusak bagi berbagai pemangku kepentingan. Yang pertama itu nasabah atau investor atau pemegang polis. Dampaknya adalah keputusan investasi yang salah. Laporan keuangan yang dimanipulasi membuat Jiwasraya terlihat memiliki likuiditas yang baik dan profitabilitas tinggi atau laba semu. Hal ini mengecoh nasabah untuk membeli produk JS Saving Plan yang menjanjikan imbal hasil tinggi 13-14% karena mereka percaya perusahaan mampu membayarnya. Yang kedua itu dampaknya adalah kerugian finansial. Akibat keputusan yang didasari informasi palsu, 17.000 nasabah mengalami kerugian langsung ketika perusahaan akhirnya gagal bayar sebesar 12,4 triliun pada 2018 karena ada dana mereka sebenarnya ditempatkan di aset berkualitas buruk atau saham gorengan. Lalu pemangku kepentingan lain yang dirugikan adalah regulator atau dalam hal ini adalah OJK dan Kementerian BUMN. Dampaknya adalah kegagalan pengawasan dini. Informasi asimetris dari laporan keuangan yang cantik menyebabkan regulator terlambat mendeteksi kebobrokan fundamental perusahaan. Regulator baru menyadari bahwa parahnya masalah setelah kondisi ekuitas negatif sangat dalam, mencapai 27,4 triliun, sehingga langkah penyelamatan menjadi jauh lebih sulit dan mahal. Lalu yang ketiga yang dirugikan adalah publik dan industri keuangan. Dampaknya adalah erosi kepercayaan. Kasus ini merusak industri asuransi jiwa di Indonesia. Masyarakat menjadi skeptis terhadap produk asuransi dan investasi BUMN yang berdampak menurunkan bisnis perusahaan asuransi lain yang sebenarnya sehat. Next. Kemudian selanjutnya terkait untuk bagaimana peran auditor dalam mengaudit investigasi. Untuk yang pertama adalah audit investigasi sendiri adalah bertujuan untuk mengungkapkan indikasi kecurangan, penyimpangan, dan pelanggaran hukum terhadap investasi dengan teknik khusus. Kemudian yang kedua adalah investigasi melakukan perencanaan berbasis risiko dan dugaan awal, antara lain dengan cara whistleblower, temuan audit sebelumnya, atau anomali laporan keuangan yang terjadi pada sebuah perusahaan. Kemudian yang ketiga adalah hasil dari audit investigasi sendiri adalah laporan investigatif yang dapat menjadi dasar tindakan manajemen, regulator, maupun proses hukum. Next. Kemudian bagaimana auditor untuk mengidentifikasi sebuah skema Ponzi yang dapat terjadi di dalam sebuah perusahaan. Untuk cara yang pertama adalah analisis pola arus kas dan sumber pembayaran, yaitu dengan auditor menelusuri apakah adanya pembayaran klaim atau return pada investor tersebut berasal dari investasi real yang terjadi atau dari setoran nasabah baru yang baru join. Kemudian yang kedua adalah uji kewajaran imbal hasil, yaitu adalah auditor membandingkan
tingkat bunga yang dijanjikan pada Jiwasraya misalnya 13-14% dengan tingkat pasar dan profil risiko aset dasar. Return jauh di atas pasar tanpa risiko sepadan itu adalah sebuah tanda-tanda red flag atau skema Ponzi. Kemudian yang ketiga adalah analisis tren dan rekonsiliasi saldo, yaitu auditor memeriksa konsistensi antara pertumbuhan kewajiban, yaitu antara lain klaim dan saldo polis, dan kinerja portofolio investasi yang mendasarinya. Jadi auditor itu akan membandingkan antara kedua kedua apa saldo tersebut. Next. Kemudian yang cara keempat adalah dengan cara pengujian substantif atas transaksi investasi, yaitu dengan cara auditor melakukan konfirmasi ke pihak ketiga, yaitu antara lain bank kustodian, manajer investasi, dan broker, untuk memastikan keberadaan dan nilai wajar aset dari perusahaan Jiwasraya, bukan hanya mengandalkan catatan internal. Kemudian yang kelima adalah penggunaan teknik analitis dan forensik. Analisis rasio keuangan, tren, dan benchmark law dan data analitik untuk mendeteksi pola angka yang tidak wajar atau yang dapat dimanipulasi oleh perusahaan Jiwasraya. Kemudian yang terakhir adalah evaluasi pengendalian internal dan budaya etika. Auditor menilai apakah ada override oleh manajemen, konflik kepentingan dengan pihak ketiga, dan lemahnya governance yang membuka ruang skema Ponzi. Next. Nah, untuk cara yang selanjutnya adalah wawancara dan konfirmasi dengan berbagai pihak, antara lain dengan nasabah, dengan karyawan di perusahaan, dengan manajer investasi, dan regulator untuk menggali inkonsistensi informasi. Kemudian penilaian risiko fraud spesifik pada industri. Biasanya pada industri asuransi seperti Jiwasraya, auditor fokus pada kecukupan cadangan teknis, kesesuaian investasi dengan ketentuan, dan kecocokan aliran kas premi dan klaim. Nah, jika auditor menemukan mengidentifikasi skema Ponzi yang kuat, maka auditor selanjutnya harus mengembangkan prosedur investigasi tambahan dan mendokumentasikan temuan secara rinci untuk pihak penegak hukum. Next. Selanjutnya yaitu tentang kolusi dalam audit investigasi. Kolusi manajemen dengan pihak eksternal membuat audit investigasi jauh lebih sulit karena mereka bersama-sama merancang dan menutup jejak kecurangan sehingga banyak bukti kunci yang dibersihkan di dua sisi sekaligus, baik internal maupun eksternal. Mengapa kolusi mempersulit audit investigasi? Yang pertama yaitu kontrol internal menjadi tidak efektif. Dalam kasus kolusi, pelanggaran tidak hanya dilakukan dengan melompati kontrol, tapi kontrol sengaja direkayasa agar fraud tampak normal. Misalnya, prosedur investasi yang disetujui bersama antara manajemen dan manajer investasi yang tidak kredibel. Yang kedua, dokumen dan catatan di kedua belah pihak dimanipulasi secara konsisten. Karena internal dan eksternal bersekongkol, kontrak, invoice, konfirmasi transaksi, hingga laporan kinerja investasi dapat disusun saling menguatkan. Sehingga uji bukti silang atau vouching dan confirmation menjadi kurang ampuh. Yang ketiga, jejak aliran dana yang disamarkan. Kolusi memungkinkan penggunaan rekening perantara, nomine, special purpose vehicle, atau reksadana tertentu untuk memutar dana sehingga pola transaksi tampak wajar secara permukaan. Yang keempat, adanya keterlambatan dan hambatan akses data. Pihak eksternal yang terlibat kolusi cenderung menunda atau membatasi pemberian data sehingga auditor kesulitan memperoleh data transaksi secara lengkap dan tepat waktu. Misalnya dalam penelusuran ribuan transaksi saham dan reksadana. Kemudian yang kelima, adanya tekanan dan intimidasi terhadap saksi. Manajemen yang terlibat dalam mempengaruhi staf internal agar bungkam atau memberikan keterangan menyesatkan sehingga wawancara audit menjadi bias dan informasi penting tidak muncul. Next. Next. Untuk mengatasinya, auditor perlu mengombinasikan beberapa strategi antara lain strategi teknik audit forensik, strategi kelembagaan dan tata kelola, dan peran whistleblower
atau pelapor, dan penegak hukum. Strategi yang pertama yaitu teknis audit forensik. Nah, dalam strategi ini, data analitik dan follow the money, auditor forensik perlu menganalisis pola transaksi besar, misalnya ribuan transaksi saham atau reksadana dengan teknik profiling, trend analysis, dan outlier detection untuk mengidentifikasi pola tidak wajar yang konsisten antara perusahaan dan pihak eksternal. Yang kedua, pemeriksaan dokumen secara forensik. Dokumen kontrak, dokumen nota investasi, dan laporan kinerja diperiksa keaslian dan kronologinya dari metadata, perubahan, tanda tangan, dan lain-lain untuk mendeteksi pemalsuan atau backdating. Kemudian yang ketiga, dilakukan pencarian hubungan tersembunyi menggunakan OSINT atau Open Source Intelligence dan basis data publik atau otoritatif untuk menelusuri keterkaitan beneficial owner, kesamaan alamat, direksi rangkap, atau afiliasi tersembunyi antara manajemen dan manajer investasi. Kemudian yang keempat, dilakukan wawancara berlapis dan berurutan. Investigator memulai dari saksi periferal, lalu naik ke pelaku kunci sambil menguji konsistensi jawaban dengan bukti data dan dokumen, sehingga kontradiksi dalam skenario kolusi dapat diungkap. Kemudian yang kelima, menjaga chain of custody atau rantai pengawasan. Semua bukti elektronik dan fisik dicatat detail siapa yang mengumpulkan, kapan, dan dari mana untuk memastikan dapat dipertanggungjawabkan di proses penegakan hukum. Next. Strategi yang kedua yaitu kelembagaan dan tata kelola. Penguatan peran auditor eksternal dan regulator. Nah, penugasan audit forensik khusus oleh lembaga independen, misalnya BPK, BPKP, atau auditor dengan keahlian forensik. Dan koordinasi dengan regulator seperti OJK membantu mengurai kolusi lintas lembaga. Kemudian kedua, komite audit dan dewan komisaris yang aktif. Penelitian menunjukkan peran komite audit yang optimal dapat meminimalkan kecurangan laporan keuangan termasuk yang didorong oleh stimulus, opportunity, dan capability management. Yang ketiga, ada segregation of duties dan pembatasan wewenang. Keputusan investasi berisiko tinggi harus memulai multi-level approval dengan pemisahan fungsi front office, middle office, dan back office, sehingga satu kelompok yang berkolusi tidak mudah menguasai seluruh rantai proses. Kemudian yang keempat, transparansi pelaporan dan pengungkapan konflik kepentingan. Kewajiban mengungkap hubungan afiliasi, fee arrangement, dan struktur insentif dengan pihak eksternal mengurangi ruang untuk skema titipan dan transaksi berpihak. Next. Kemudian pentingnya peran whistleblower dan penegak hukum. Saluran whistleblowing yang aman, yaitu kanal pelaporan anonim yang terlindung memungkinkan karyawan yang tidak terlibat kolusi menyampaikan indikasi window dressing, transaksi tidak wajar, dan tekanan dari atasan tanpa takut adanya retaliasi atau tindakan serangan belakang yang merugikan. Kemudian yang kedua, adanya sinergi dengan PPATK dan aparat penegak hukum. Kerjasama auditor dengan lembaga analisis transaksi keuangan dan kejaksaan memungkinkan penelusuran aliran dana mencurigakan lintas lembaga dan yurisdiksi, serta mengumpulkan bukti dan penetapan tersangka. Kemudian yang ketiga, remediasi dan perbaikan sistemik. Setelah fraud terungkap, organisasi perlu melakukan postmortem untuk menutup celah kontrol, baiki kebijakan investasi, dan mengkomunikasikan langkah korektif agar kepercayaan publik pulih. Next. Selanjutnya yaitu modus operandi PT Jiwasraya yang menempatkan investasi di saham gorengan itu sangat merugikan nasabah karena melibatkan praktik manipulatif seperti penempatan dana tidak sesuai prinsip, yang mana produk JS Saving Plan itu dialihkan ke investasi berisiko tinggi yang ditempatkan pada saham berkinerja buruk atau reksadana yang dikelola oleh manajer investasi yang tidak kredibel sehingga tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan asuransi. Nah, berdasarkan literatur yang saya baca, auditor dalam mencapai misinya untuk membuktikan penyimpangan, menghitung kerugian negara, dan melacak aset, auditor dapat menggunakan beberapa teknik audit investigasi untuk melacak alur dana yang salah alokasi ini, yaitu dengan pendekatan flow the money, komputer forensik, konfirmasi ke pihak ketiga atau pihak eksternal, serta melakukan wawancara dan interogasi. Next. Nah, pendekatan yang pertama
yaitu follow the money. Nah, dari pendekatan ini itu dilakukan tracing, founding, dan lifestyle analysis. Nah, pada tahap tracing, auditor menelusuri aliran dana secara berurutan, mulai dari sumber awal dana, pergerakannya melalui berbagai rekening perantara, hingga ke penggunaan terakhir. Nah, dengan cara ini dapat diidentifikasi pihak-pihak yang terlibat, serta pola pemindahan dana yang tidak wajar. Nah, pada vouching, auditor ini mencocokkan bukti transaksi seperti rekening koran, bukti transfer, dan kontrak dengan catatan akuntansi. Tujuannya untuk memastikan setiap transaksi memiliki dasar yang sah dan tidak direkayasa. Dan pada tahap lifestyle analysis, itu auditor membandingkan gaya hidup dan kepemilikan aset pihak yang diperiksa dengan penghasilan resmi yang dilaporkan. Nah, ketidaksesuaian antara pendapatan dan kekayaan itu sering menjadi indikator adanya pencucian uang atau keuntungan dari praktik ilegal. Next. Next. Yang selanjutnya yaitu pendekatan kedua, komputer forensik. Nah, pada pendekatan ini itu dilakukan proses pengumpulan, analisis, dan interpretasi bukti digital untuk mengungkap aktivitas yang mencurigakan atau melanggar aturan. Dari sisi digital evidence, forensik komputer ini berfokus pada proses imaging dan pengolahan data elektronik seperti email, chat, log system, dan berbagai dokumen digital lainnya. Nah, sedangkan dari sisi pattern recognition atau pengenalan pola, di sini analis mencari aktivitas yang tidak wajar, misalnya transaksi yang berulang dengan nominal yang sama, transaksi yang dilakukan mendekati akhir periode, serta pola transfer dana yang tidak lazim ke pihak tertentu. Nah, melalui proses data stream dan anomaly detection, sistem dapat mendeteksi penyimpangan dari pola normal. Nah, anomali inilah yang sering menjadi petunjuk awal adanya kecurangan atau pelanggaran. Next. Nah, pendekatan yang ketiga yaitu konfirmasi ke pihak ketiga atau pihak eksternal. Nah, cara ini digunakan untuk memastikan keandalan data dengan cara membandingkan catatan internal Jiwasraya dengan data eksternal independen dari pihak ketiga. Nah, pihak eksternal dalam hal ini antara lain bank kustodian, manajer investasi, dan perusahaan sekuritas. Proses konfirmasi ini mencakup tiga fokus utama, yaitu verifikasi saldo dan mutasi, cek cek konsistensi investasi, serta audit jejak perdagangan. Nah, tujuan utama dari teknik ini adalah untuk menemukan adanya selisih material antara buku atau catatan akuntansi dengan aset nyata yang sebenarnya dimiliki, sehingga potensi kesalahan pencatatan atau indikasi penyimpangan dapat teridentifikasi secara objektif. Next. Nah, pendekatan yang terakhir yaitu wawancara dan interogasi. Pendekatan ini digunakan untuk menggali motif, pola pikir, serta kemungkinan pengakuan dari pihak-pihak terkait. Nah, target utama dari teknik ini adalah direksi, staf investasi, dan pihak lain yang terlibat langsung dalam pengambilan maupun pelaksanaan keputusan investasi. Nah, melalui wawancara yang terstruktur dan interogasi yang mendalam, tim pemeriksa berupaya mencapai tiga tujuan utama, yaitu menggali alasan bisnis di balik keputusan irasional, mencari inkonsistensi keterangan saksi, menetapkan niat jahat atau mens rea, yaitu untuk membedakan apakah suatu tindakan ini merupakan bad business judgment atau sudah masuk ke ranah fraud atau kejahatan finansial. Nah, seluruh proses wawancara dan interogasi ini didukung oleh rekaman dan transkrip, sehingga setiap pernyataan dapat dianalisis secara objektif dan digunakan sebagai bagian dari alat bukti dalam proses investigasi. Next. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai peran teknologi forensik dalam membantu auditor menemukan bukti fraud. Terdapat 4 peran teknologi forensik. Pertama, teknologi forensik berperan penting dalam menganalisis data keuangan secara menyeluruh menggunakan Computer Assisted Audit Techniques atau CATS. Lewat perangkat lunak audit dan data analytics, auditor mampu meneliti ribuan data hingga jutaan data dengan cepat untuk mengungkapkan pola aneh, misalnya transaksi berulang ke pihak tertentu, nilai transaksi di luar batas kewenangan, atau pergerakan dana tak sesuai dengan kebijakan investasi.
Auditor juga dapat menggunakan teknologi forensik untuk menelusuri seluruh transaksi penempatan dana nasabah, khususnya pada produk JS Saving Plan, dan mengidentifikasi investasi yang ditempatkan pada saham-saham berkinerja buruk atau saham gorengan. Dengan bantuan sistem analisis data, auditor dapat melihat pola investasi yang tidak wajar seperti konsentrasi dana pada emiten tertentu atau transaksi yang dilakukan secara berulang dengan pihak yang sama. Kedua, teknologi forensik juga membantu penelusuran alur dana atau fund flow analysis. Auditor bisa memetakan pergerakan dana dari sumber asal hingga tujuan akhir guna mendeteksi pengalihan dana investasi ke instrumen tidak sah atau pihak yang berpotensi adanya konflik kepentingan. Dalam kasus Jiwasraya, dana nasabah diduga dialihkan ke investasi yang berisiko tinggi yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan asuransi. Melalui teknologi forensik, auditor dapat memetakan pergerakan dana dari penerimaan premi hingga penempatan investasi, sehingga dapat dibuktikan bahwa dana tidak dikelola secara transparan dan menyimpang dari tujuan awal perlindungan nasabah. Ketiga, teknologi forensik juga membantu auditor mengungkap manipulasi laporan keuangan atau window dressing. Auditor membandingkan data investasi, nilai pasar saham, serta laporan keuangan internal untuk menemukan ketidaksesuaian antara nilai aset yang dilaporkan dengan kondisi pasar real. Analisis ini menguatkan kecurigaan bahwa laporan yang dibuat agar kinerja perusahaan terlihat sehat, meski sebenarnya dalam masalah keuangan. Terakhir, teknologi forensik juga berguna untuk memeriksa dokumen dan komunikasi digital seperti email atau dokumen internal antara manajemen dan pihak eksternal. Pada kasus Jiwasraya, ini krusial untuk membuktikan kolusi antara manajemen perusahaan dan manajer investasi eksternal yang mengelola dana secara tidak profesional sehingga merugikan perusahaan. Bukti semacam ini dapat memperkuat temuan auditor dalam penegakan hukum. Next. Kemudian selanjutnya adalah terkait untuk bagaimana langkah-langkah seorang auditor untuk mengawali sebuah investigasi terhadap sebuah perusahaan. Yang pertama adalah, atau langkah yang pertama yaitu adalah menginvestigasi secara mendalam. Yang pertama adalah mengidentifikasi akun atau transaksi yang sekiranya mencurigakan dalam perusahaan Jiwasraya. Kemudian yang kedua adalah mengumpulkan bukti audit tambahan untuk menilai kesalahan material. Kemudian adalah melakukan evaluasi apakah kesalahan bersifat material atau pervasif. Kemudian yang kedua adalah konfirmasi dengan manajemen. Yaitu adalah meminta klarifikasi dan penjelasan dari manajemen terkait penyajian laporan keuangan. Kemudian yang kedua adalah selidiki apakah adanya indikasi kesengajaan atau fraud atau kesalahan tidak disengaja. Kemudian yang ketiga adalah konfirmasi pihak ketiga, yaitu adalah konfirmasi dengan lembaga keuangan dan manajer investasi. Kemudian yang kedua adalah memverifikasi keabsahan transaksi dan dokumen pendukung. Next. Kemudian yang langkah selanjutnya adalah melakukan komunikasi. Nah, yang pertama kepada manajemen atau di level pertama, yaitu melaporkan semua kesalahan yang ditemukan secara tertulis. Kemudian yang kedua adalah meminta tindakan perbaikan dan penyesuaian laporan keuangan dan mendokumentasikan respon dan komitmen perbaikan dari manajemen perusahaan. Kemudian memberikan deadline terhadap manajemen untuk melakukan penyesuaian tersebut. Kemudian yang kedua adalah kepada Dewan Komisaris atau Komite Audit. Yang pertama adalah mengkomunikasikan semua temuan material yang tidak ditindaklanjuti oleh manajemen sendiri. Kemudian yang kedua adalah laporkan indikasi fraud atau ketidakpatuhan standar akuntansi. Kemudian sampaikan kekhawatiran tentang integritas manajemen. Kemudian yang keempat adalah diskusikan implikasi terhadap opini audit. Kemudian yang ketiga adalah otoritas atau regulator. Yang pertama, jika manajemen tidak merespon atau fraud bersifat sistematis. Kemudian yang kedua adalah laporkan ke otoritas jasa keuangan, BPK, atau pihak berwenang lainnya. Untuk OJK sendiri adalah terkait pelanggaran peraturan industri asuransi. Kemudian untuk BPK sendiri adalah untuk terkait BUMN atau kerugian negara. Kemudian untuk kejaksaan atau pihak lainnya itu termasuk kejaksaan atau kepolisian, yaitu adalah jika terdapat indikasi tindak pidana korupsi. Nah, maka auditor dapat melaporkan jika manajemen tidak kooperatif atau fraud bersifat sistematis. Next.
Yang selanjutnya adalah jenis opini audit. Pilihan opini berdasarkan temuan oleh auditor. Yang pertama adalah jenis opini wajar tanpa pengecualian, yaitu adalah kondisi di mana auditor tidak menemukan adanya penyimpangan material yang jadi penjelasannya adalah laporan keuangan sudah sesuai dengan standar akuntansi, maka tindakan auditor selanjutnya adalah audit selesai tanpa pengecualian atau modifikasi. Kemudian yang selanjutnya adalah wajar dengan pengecualian, yaitu di mana kondisi adanya penyimpangan material, tapi pervasif tidak ada penyimpangan, yaitu penjelasannya auditor mengecualikan area tertentu. Dan tindakan auditor sendiri adalah mengecualikan terkait sebuah sebuah instruksi akan tidak adanya indikasi kecurangan. Kemudian yang ketiga, tidak wajar atau adverse, yaitu di mana kondisi penyimpangan terjadi di material dan pervasif. Penjelasannya adalah merupakan laporan keuangan tidak menyajikan posisi keuangan yang wajar. Kemudian tindakan auditor sendiri adalah menyatakan laporan tidak dapat diandalkan dan dapat eh, terindikasi adanya kecurangan. Kemudian yang keempat adalah tidak memberikan pendapat. Jadi kondisi di mana pembatasan ruang lingkup audit signifikan. Jadi manajemen tidak memberikan leluasa terhadap auditor untuk memberikan audit kepada perusahaan. Yaitu ada tindakan auditor adalah menyatakan ketidakmampuan memberikan opini kepada manajemen. Selanjutnya next. Kemudian prosedur audit. Jika fraud telah terindikasi, maka yang pertama dapat dilakukan oleh auditor. Yang pertama adalah audit investigasi. Yang pertama adalah analisis forensik digital untuk melacak jejak transaksi. Kemudian yang kedua menggunakan teknik statistik atau Benford's Law untuk mendeteksi manipulasi angka. Kemudian yang ketiga adalah profiling perilaku untuk identifikasi anomali transaksi. Kemudian dan juga melakukan interview mendalam dengan karyawan-karyawan perusahaan. Kemudian yang kedua adalah dokumentasi komprehensif, yaitu adalah mencatat semua temuan, bukti, dan komunikasi dengan manajemen. Kemudian yang kedua adalah simpan dokumentasi sebagai bukti profesional bahwa seorang auditor harus bersifat anti skeptis. Kemudian yang ketiga adalah persiapkan dokumentasi untuk kemungkinan investigasi hukum. Kemudian yang ketiga adalah profesional skepticism. Yang yang pertama adalah gunakan penilaian kritis terhadap semua bukti audit perusahaan. Yang kedua adalah jangan menerima penjelasan manajemen tanpa verifikasi independen dari auditor sendiri. Next. Kemudian tindakan akhir auditor. Keputusan yaitu adalah berdasarkan respon manajemen bagaimana terhadap audit itu sendiri. Yang pertama adalah jika manajemen kooperatif, maka manajemen menyelesaikan laporan keuangan dan opini audit disesuaikan. Kemudian yang kedua adalah pengungkapan memadai dibuat, maka opini wajar dengan pengecualian. Kemudian yang kedua, jika manajemen tidak kooperatif, yaitu adalah yang pertama menolak perbaikan, opini tidak wajar, atau tidak memberikan pendapat. Kemudian yang kedua, auditor pertimbangkan mundur dari penugasan karena tidak diberikan ruang lingkup tadi. Kemudian yang ketiga adalah laporkan kepada regulator dan pihak berwenang. Kemudian yang ketiga adalah konsekuensi hukum, yaitu auditor yang gagal mendeteksi atau melaporkan dapat menghadapi sanksi. Kemudian yang kedua, kegagalan audit dapat terjadi jika prosedur tidak memadai. Next. Maka kesimpulan dari langkah-langkah audit terkait perusahaan, yang pertama adalah investigasi, yaitu merupakan mengumpulkan bukti konfirmasi dengan manajemen dan pihak ketiga. Kemudian yang kedua adalah evaluasi, menentukan materialitas dan pervasiveness kesalahan. Kemudian yang ketiga adalah komunikasi, melaporkan kepada manajemen, dewan komisaris, dan regulator. Kemudian yang keempat adalah opini, audit memberikan opini audit yang sesuai, qualified, adverse, atau disclaimer. Kemudian yang kelima adalah mendokumentasikan, yaitu catat semua prosedur dan temuan secara komprehensif. Kemudian yang terakhir adalah tidak lanjut, yaitu monitor respon manajemen dan pertimbangkan audit investigatif. Next. Selanjutnya adalah
Berikut adalah langkah-langkah audit forensik yang dalam hal ini ditugaskan kepada PPK dalam kasus Jiwasraya yang dirancang untuk memberikan pemahaman komprehensif tentang bagaimana angka 16,81 triliun tersebut diperoleh secara akuntabel dan legal. Itu yang pertama, tahap persiapan dan perencanaan investigatif. Tahap ini adalah fondasi audit. Auditor tidak langsung memeriksa angka, melainkan membangun konstruksi kasus secara konseptual terlebih dahulu. Langkah yang pertama adalah koordinasi penegak hukum. Dalam hal ini adalah sinergi antara BPK dan Kejagung. BPK menerima surat permintaan perhitungan kerugian negara dari Kejaksaan Agung, lalu auditor mempelajari berita acara pemeriksaan awal dari penyidik untuk memahami siapa saja aktor yang dicurigai. Lalu yang kedua adalah identifikasi modus operandi atau peta kejahatan. Auditor membedah bagaimana window dressing ini dilakukan. Langkah yang ketiga adalah eh, analisis risiko atau risk assessment. Auditor menilai risiko kolusi. Mereka mengidentifikasi bahwa risiko terbesar bukan pada kesalahan catat atau error, melainkan pada kejanggalan fraud yang melibatkan top management override. Auditor juga memetakan risiko bahwa bukti elektronik mungkin telah dihapus atau dimanipulasi. Selanjutnya adalah tahap pelaksanaan forensik. Pada tahap ini auditor turun gunung untuk membuktikan bukti fisik dan digital. Langkahnya adalah pertama adalah pemeriksaan jutaan transaksi atau big data analysis. BPK menggunakan audit software seperti Agile dan atau IDEA untuk menyaring jutaan transaksi bursa efek selama periode 2008 sampai 2018. Lalu analisis transaksi saham dan reksadana atau fundraising. Auditor menelusuri aliran dana follow the money. Lalu yang ketiga adalah pemeriksaan dokumen dan wawancara verifikasi silang. Auditor mengkonfrontasi dokumen tertulis, misalnya nota intern direksi dengan hasil wawancara. Yang keempat adalah verifikasi aset dan nilai investasi. Auditor mengecek apakah saham-saham yang dibeli Jiwasraya memiliki nilai real. Faktanya banyak saham tersebut tidak liquid atau tidak bisa dijual dan fundamental perusahaannya buruk atau rugi terus-menerus, sehingga nilai bukunya di laporan keuangan Jiwasraya jauh lebih tinggi daripada nilai pasarnya. Next. Yang ketiga adalah tahap perhitungan kerugian negara. Langkah pertama adalah penentuan metode perhitungan. Metode apa yang akan dipakai? Sebelum menghitung, auditor harus memilih metode yang paling tepat sesuai dengan jurisprudensi dan standar akuntansi. Dalam hal ini, auditor memilih total loss approach dibanding net loss. Hal ini dikarenakan investasi saham dan reksadana tersebut dibeli melalui konspirasi jahat atau fraud dan manipulasi harga atau pump and dump, sehingga seluruh uang yang keluar untuk membeli aset tersebut dianggap sebagai uang yang hilang, meskipun secara fisik sahamnya masih ada di portofolio Jiwasraya. Nilainya dianggap nol atau tidak relevan karena dibeli bukan untuk tujuan bisnis yang wajar, melainkan untuk memperkaya pihak tertentu. Setelah menentukan metode, lalu dilakukan identifikasi dan pemisahan transaksi. Auditor memisahkan ribuan transaksi investasi Jiwasraya menjadi dua kategori besar, yaitu transaksi clean, investasi yang dilakukan sesuai prosedur SOP dan memiliki analisis risiko yang benar dan kerugiannya murni karena risiko pasar. Ini tidak dihitung sebagai kerugian negara. Lalu ada transaksi fraud, investasi yang menjadi objek audit. Auditor mengidentifikasi transaksi pembelian saham gorengan yang terafiliasi dengan tersangka yaitu Beni Cokro Saputro dan Heru Hidayat. Hanya transaksi dalam kategori ini yang masuk dalam kalkulasi. Lalu langkah selanjutnya adalah kuantifikasi kerugian atau calculation process. Proses matematika ini dilakukan secara rinci per item investasi. Investasi saham atau direct equity, auditor menjumlahkan seluruh dana kas Jiwasraya yang keluar untuk membeli saham-saham bermasalah tersebut selama periode fraud, itu tahun 2008 sampai 2018. Hasilnya ditemukan kerugian sebesar 4,65 triliun. Lalu investasi reksadana atau mutual fund.
Modus ini lebih kompleks karena menggunakan kendaraan manajer investasi atau MI auditor menelusuri dana Jiwasraya yang masuk ke MI, lalu melacak saham apa yang dibeli oleh MI tersebut. Ternyata saham gorengan yang sama. Auditor menghitung dana pokok dikurangi dana yang sempat kembali jika ada. Namun karena mayoritas dana terkunci di aset tidak bernilai, kerugiannya sangat besar. Hasilnya ditemukan kerugian sebesar 12,16 triliun. Lalu langkah keempat adalah validasi cut off debt. Auditor menetapkan tanggal 31 Desember 2019 sebagai akhir cut off perhitungan. Artinya BPK menilai posisi portofolio investasi Jiwasraya pada tanggal tersebut. Saham-saham yang masih nyangkut dan tidak bisa dijual pada tanggal tersebut dikukuhkan nilainya sebagai kerugian total. Lalu finalisasi angka atau the final number. Perubahan dari kedua klaster di atas yaitu 4,65 triliun dari saham dan 12,16 triliun dari reksadana, totalnya adalah 16,81 triliun. Angka ini kemudian dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan investigatif yang diserahkan ke Jaksa Agung pada 9 Maret 2020. LHP ini menjadi alat bukti surat yang sah atau prima facie evidence di pengadilan tipikor. Next. Yang tahap terakhir adalah tahap pelaporan dan finalisasi. Tahap akhir ini memastikan hasil audit tahan uji di depan hukum. Langkah pertama adalah penerbitan laporan hasil pemeriksaan. BPK menerbitkan dokumen resmi yang menyimpulkan angka 16,81 triliun. Angka ini bersifat final dan mengikat. Lalu validasi bukti hukum atau audit trail. Auditor memastikan setiap angka Rp1 dalam kerugian negara tersebut memiliki jejak audit yang jelas, traceable. Misalnya untuk klaim kerugian 100 miliar di saham A, harus ada bukti transfer bank keluar, bukti instruksi beli dari manajemen, dan bukti pencatatan saham masuk. Ini untuk mencegah pengacara terdakwa mematahkan perhitungan auditor di persidangan dengan argumen asumsi atau kira-kira. Auditor BPK juga siap hadir sebagai ahli atau expert witness di persidangan untuk menjelaskan metodologi perhitungan tersebut kepada hakim. Next. Selanjutnya adalah kegagalan good governance pada perusahaan asuransi Jiwasraya. Kasus Jiwasraya menunjukkan bahwa ketika transparansi dan prinsip good governance diabaikan, fraud justru tumbuh menjadi skandal yang sistemik. Dari kegagalan good governance di Jiwasraya, antara lain yaitu transparansi laporan keuangan yang lemah, laporan dimanipulasi atau adanya window dressing, informasi material tentang risiko investasi dan mismatch kewajiban tidak diungkap secara tepat waktu. Yang kedua, akuntabilitas dan independensi pengurus yang rendah. Dewan Direksi menyetujui investasi berisiko tinggi, mengabaikan prinsip kehati-hatian, sementara fungsi pengawasan Dewan Komisaris dan Komite Audit tidak efektif. Yang ketiga, pengawasan investasi yang lemah, penempatan dana di saham yang berkinerja buruk, dan manajer investasi yang tidak kredibel tanpa adanya kajian kelayakan yang memadai. Yang keempat, regulasi dan pengawasan eksternal yang reaktif. Tindakan pengawas dan regulator baru intensif setelah masalah mengumumkan di publik, sehingga red flag sejak beberapa tahun sebelumnya akan terlewat begitu saja. Next. Bagaimana transparansi dapat mencegah fraud di asuransi? Nah, yang pertama, dapat dilakukan pengungkapan risiko dan kinerja yang jujur. Laporan keuangan, laporan solvabilitas, dan kinerja investasi yang terbuka memudahkan pemegang polis, auditor, dan regulator mendeteksi gejala tidak wajar lebih awal. Yang kedua, pelaporan informasi material yang tepat waktu. Setiap penurunan nilai investasi yang signifikan, gagal bayar, atau perubahan strategi investasi harus diungkap segera sehingga manajemen tidak bisa menutupi kerugian dengan skema mirip Ponzi. Yang ketiga, akses data yang jelas untuk pengawasan. Transparansi proses pengambilan keputusan investasi, dokumentasi komite investasi, dan notulen rapat memudahkan auditor internal maupun eksternal melacak siapa yang menyetujui apa dan kapan dilakukannya. Next. Terdapat 5 pilar good governance. Yang pertama adalah transparansi.
yaitu keterbukaan informasi material. Yang kedua, accountability atau pertanggungjawaban keputusan. Yang ketiga, responsibility, kepatuhan pada regulasi. Yang keempat, independence, batas dari konflik kepentingan. Dan yang kelima ada fairness, keadilan bagi stakeholder. Penerapan penuh dari 5 pilar good governance ini di Dewan Direksi dan Komisaris akan bisa menutup celah penyalahgunaan wewenang dan investasi yang spekulatif. Next. Apa saja mekanisme konkret yang dapat dilakukan untuk mencegah fraud di perusahaan asuransi? Nah, yang pertama, dapat dilakukan perkuat peran komite audit dan audit internal untuk menilai kepatuhan investasi terhadap profil risiko, batas regulasi, dan kecukupan cadangan teknis. Yang kedua, whistleblowing sistem yang aman dan independen untuk melaporkan indikasi penyelewengan dana investasi atau tekanan atasan tanpa takut adanya retaliasi. Yang ketiga, kebijakan pengelolaan investasi yang jelas atau investment policy statement dengan batasan instrumen yang berisiko tinggi, kewajiban feasibility study, dan uji kelayakan manajer investasi pihak ketiga. Kemudian yang keempat, pengawasan eksternal yang proaktif dan risk-based supervision dari OJK, termasuk stress test, pemeriksaan tematik atas produk dengan imbal hasil yang tinggi, dan kewajiban remediasi segera ketika indikator kesehatan keuangan menurun. Next. Pada slide ini kita membahas Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Memasuki pembahasan mengenai peran OJK, penting bagi kita untuk memahami bahwa OJK memiliki mandat besar dalam menjaga stabilitas sektor jasa keuangan melalui 4 pilar utama. Pertama, pengawasan prudensial atau kesehatan keuangan. Tugas pertama OJK adalah memastikan perusahaan asuransi memiliki nafas keuangan yang panjang. Indikator utamanya adalah risk-based capital. OJK bertugas menjaga agar tingkat kesehatan keuangan perusahaan asuransi tetap berada di atas ambang batas minimal, yaitu 120%. Jika angka ini menurun, OJK harus segera melakukan intervensi. Yang kedua, tidak hanya soal angka, OJK juga mengawasi cara perusahaan berbisnis atau market conduct. Fokusnya adalah memastikan transparansi produk agar tidak ada informasi yang menyesatkan atau menjebak nasabah, atau yang biasa kita sebut sebagai prinsip anti-misleading. Yang ketiga adalah wewenang sanksi. Sebagai regulator, OJK memiliki taring berupa wewenang sanksi untuk menegakkan aturan. Sanksi ini bersifat berjenjang, mulai dari yang paling ringan, berupa surat peringatan, kemudian pembatasan kegiatan usaha atau PKU, hingga tindakan paling tegas yaitu pencabutan izin usaha jika pelanggaran sudah sangat berat. Yang keempat, yaitu pelindungan konsumen. Pilar terakhir yang sangat krusial adalah pelindungan kepada masyarakat. OJK berperan aktif dalam menangani setiap pengaduan nasabah dan bertindak sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa asuransi. Hal ini dilakukan agar hak-hak nasabah tetap terjaga, meskipun perusahaan sedang mengalami permasalahan hukum atau finansial. Nah, setelah kita memahami peran masing-masing lembaga, pertanyaan besarnya adalah bagaimana OJK dan auditor investigasi berkolaborasi secara nyata di lapangan. Kerjasama ini bukan hanya soal administrasi, melainkan sinergi teknis untuk membongkar kejahatan yang sangat rapi ini. Poin pertama yaitu deteksi dini atau red flags. Kolaborasi dimulai dari deteksi dini. Auditor investigasi bertindak sebagai mata dan telinga tambahan bagi OJK. Saat audit umum mungkin hanya melihat angka yang seimbang, auditor investigasi masuk lebih dalam untuk memetakan ketidakwajaran. Misalnya dalam kasus Jiwasraya, mereka membantu OJK mengendus pola investasi yang tidak masuk akal pada saham-saham gorengan. Atau
transaksi tersembunyi antar pihak berelasi yang sengaja dikaburkan untuk memanipulasi laporan keuangan. Kedua, penelusuran aset atau aset tracing. Jika fraud sudah terlanjur terjadi, tugas krusial berikutnya adalah aset tracing atau penelusuran aset. Di sini, auditor investigasi bekerjasama dengan regulator untuk mengikuti kemana perginya uang nasabah. Apakah dialihkan ke instrumen investasi lain, disembunyikan dalam perusahaan cangkang, atau bahkan dilarikan ke luar negeri. Data dari auditor inilah yang menjadi peta jalan bagi OJK dan penegak hukum untuk melakukan penyitaan guna pengembalian kerugian negara maupun nasabah. Ketiga, penguatan internal kontrol adalah aspek preventif melalui penguatan internal kontrol. Setelah celah fraud ditemukan, auditor investigasi memberikan rekomendasi strategis kepada OJK untuk memperbaiki regulasi tata kelola atau GCG. Contoh konkretnya adalah mendorong OJK untuk memperketat syarat pengisian posisi strategis seperti direktur kepatuhan atau komite audit agar orang-orang yang berada di posisi kunci memiliki integritas yang teruji dan tidak bisa diintervensi oleh oknum. Yang keempat, penyediaan bukti hukum. Kita tahu bahwa data keuangan itu sangat kompleks dan membosankan bagi orang awam. Di sini, auditor investigasi berperan mengonversi tumpukan data yang rumit menjadi bukti hukum yang berbicara dan mudah dipahami di pengadilan. Sinergi ini memudahkan OJK dan kejaksaan dalam menyusun dakwaan yang kuat agar para pelaku tidak bisa berkelit dari jeratan hukum. Nah, sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam.